Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Ekaristi. Ketiga bacaan hari ini tadi kita dengar menggambarkan keagungan dan keluhuran Ekaristi. Marilah kita dalam Misa Kudus hari ini berusaha memahami makna Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus untuk kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama tadi diceritakan bahwa Musa minta umat Israel selalu ingat akan Allah yang selama 40 tahun selalu membimbing, mendampingi, dan memberikan dalam tanda petik mana, roti kehidupan dalam perjalanan hidup mereka. Dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, Yesus sampai 5 kali berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan dagingnya. Yesus mau menegaskan bahwa dalam dirinya Allah memasuki diri dan hidup kita. Ia menjadi tubuh dan darah, menjadi manusia seperti kita. Murid-muridnya bukan hanya mengalami kesulitan memahami kata-katanya bahwa mereka harus makan tubuh dan darahnya, tetapi juga sulit untuk percaya bahwa dalam diri Yesus Allah sungguh merasuki dunia mereka ini. Dan situasi para murid yang demikian ini sama sering dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Dalam bacaan kedua, Paulus berbicara kepada umat di Korintus yang mengalami perpecahan antar mereka. Keadaan itu oleh Paulus digambarkan sebagai penyakit dalam satu tubuh. Mereka tidak hidup rukun seperti anggota-anggota tubuh yang satu, padahal hanya ada satu tubuh, tubuh mistik Kristus, dan mereka semua adalah anggota-anggotanya. Walaupun sama-sama sebagai anggota, namun mereka yang kaya tidak memikirkan dan menolong yang miskin, yang menderita, dan yang mereka yang sakit tidak diobati dan disembuhkan. Dengan demikian, sambil mengadakan perjamuan makan bersama dalam perayaan Ekaristi, mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebab Ekaristi di mana tubuh dan darah Kristus yang satu dimakan dan diminum bersama, diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih, meskipun merupakan anggota persekutuan yang satu dan sama. Menghadapi kenyataan ini, saudara-saudari, kata-kata Paulus sangat tajam di telinga. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah untuk makan perjamuan Tuhan. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ekaristi, saudara-saudari, yaitu tubuh dan darah Kristus dinodai oleh orang-orang yang saling bermusuhan, tidak adil, dan mementingkan diri sendiri, egois. Paulus menegaskan hal ini. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil menurut Markus, Matius, dan Lukas, Injil yang lain dari yang kita dengar hari ini, memperkenalkan Ekaristi dalam cerita tentang perjamuan malam yang diselenggarakan Yesus sebelum penderitaan dan kematiannya di salib. Yohanes tidak langsung berbicara tentang perjamuan malam, namun dalam Injilnya ia memberi keterangan panjang lebar mengenai arti roti yang dimaksudkan oleh Yesus.
Beberapa kali Yesus memperbanyak dan membagi-bagi roti, tetapi pengertian mereka itu terbatas, dan roti-roti itu hanya mereka lihat dan anggap untuk menghilangkan kelaparan belaka. Memang benar saudara-saudari bahwa roti itu memang untuk keperluan fisik. Namun kedatangan Yesus bukan untuk menghilangkan kelaparan fisik belaka, melainkan kelaparan abadi. Roti yang dibawa Yesus, yaitu roti yang adalah Yesus sendiri, adalah roti dari surga yang akan menghilangkan kelaparan seluruhnya. Roti yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan roti yang diberikan Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun. Roti atau mana itu hanya sementara, tetapi roti yang diberikan Yesus adalah dirinya. Akulah roti yang turun dari surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita hanya dapat memahami kata-kata Yesus itu apabila kita sungguh mau mendengarkan dan menerimanya sebagai sabda Allah yang terutama didengarkan dalam perayaan liturgis seperti dalam perayaan Ekaristi. Itulah sebabnya mengapa perayaan Ekaristi didahului dengan perayaan sabda Allah. Dalam hal ini saudara-saudari bisa dikatakan ada dua komuni, komuni sabda dan komuni roti. Kedua komuni itu tidak terpisahkan. Tak ada gunanya hanya mau menerima salah satu saja. Untuk menerima Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, kita membutuhkan persiapan diri. Dan itulah yang kita peroleh dari ibadat sabda sebagai komuni sabda. Kita harus siap untuk memiliki hati penuh kasih, bukan hati yang penuh dendam, iri hati, kemarahan, apalagi kemunafikan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi Kristus sungguh hanya hadir dan diberikan sebagai roti bagi orang miskin, bukan bagi orang yang serba berkecukupan. Keinginan menerima Ekaristi harus disertai pula dengan keinginan ikut menciptakan hidup di dalam masyarakat yang lebih adil, dalam bahasa kitab suci yang lebih benar. Menerima Ekaristi adalah menerima Kristus, tubuh dan darahnya yang membagikan dirinya. Maka saudara-saudari, kita yang menerimanya harus bersedia pula membagikan diri kepada sesama. Atau dalam bahasa Yesus, kita harus bersedia pula menjadi roti dan minuman untuk sesama kita.